Wali Kota Pekanbaru Dr. Haji Firdaus STMT meresmikan 15 kecamatan di Kota Pekanbaru pada peresmian penataan kecamatan tahun 2020 bersamaan dengan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru tahun 2020 hingga 2040. Prosesi peresmian tersebut berlangsung secara virtual yang berpusat di Aula Lantai 6 Kantor Pemerintah Kota Pekanbaru, Tenayan Raya pada Rabu, 30 Desember 2020. Wali Kota menyebut bahwasanya perkembangan Kota Pekanbaru semakin pesat. Pertumbuhan jumlah penduduk di Kota Pekanbaru pun mendorong pemekaran sejumlah kecamatan. Adanya pembentukan sejumlah kecamatan baru ini sesuai Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2020 tentang penataan kecamatan. Terdapat penambahan dari 12 menjadi 15 kecamatan, yakni Kecamatan Bina Widya, Kecamatan Tuah Madani, Kecamatan Tenayan Raya, dan Kecamatan Pulim. Kemudian Kecamatan Rumbai Barat, Kecamatan Rumbai Timur, Kecamatan Rumbai, Kecamatan Payung Sekaki, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Marpoyan Damai, dan Kecamatan Sail. Lalu Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan 50, Kecamatan Bukit Raya, dan Kecamatan Senapelan. Bapak Ibu berbahagia, pada kesempatan ini yang paling berbahagia adalah saya sendiri dan kita semua tentu. Kenapa? Pertama, tadi sudah disampaikan oleh Pak Asisten 1, induk dari pembangunan itu adalah Rencana Tata Ruang dan Wilayah RT RW. Karena itu adalah induk di dalam pembangunan yang berlaku di negara kita dan juga dimanapun di dunia. Kalau kita ingin membangun sebuah wilayah, semua daerah, maka kita harus berpedomankan kepada RT RW, Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah. Dari periode pertama kami, Firdaus saya menjadi pelayan utama Kota Pekanbaru, maka kita mempertegas untuk kelanjutan pembangunan Kota Pekanbaru yang mulai dirintis dibangun oleh Sultan, yaitu dari 236 tahun yang lalu. Yang pada saat itu kita mengenal negeri ini adalah Kampung Senapelan yang juga waktu itu berada di tepian Sungai Jantan yang dikenal dengan Sungai Siak. Dan kemudian dalam proses dan penetapan pembangunannya sampai seperti yang sekarang, ini tentunya merupakan perencanaan pembangunan yang berdasarkan kepada rencana-rencana yang terarah dan terpadu secara baik. Awal 2013 kita sudah mulai menyusun rencana tata ruang Kota Pekanbaru sebagai pedoman dalam kelanjutan pembangunan, dan alhamdulillah selesai di Agustus 2014. Sampai kita dari penyusunan 2013 kemudian kita ajukan untuk Ranperda agar ini bisa menjadi kekuatan hukum di dalam pembangunan. Maka Agustus 2014 kita telah mengajukan kepada pemerintah Provinsi Riau untuk diverifikasi agar menjadi produk hukum sebagai pedoman di dalam pembangunan. Kemudian dengan dinamika dan juga dengan regulasi yang silih berganti, kemudian juga proses yang panjang mulai dari daerah kota, kemudian provinsi, padu serasi lagi dengan tingkat nasional, akhirnya baru selesai. Dan tentunya kita betul bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam penantian kurang lebih dari 6 tahun Pak Aswan, hampir 7 tahun. Ya, alhamdulillah kepada Bapak Gubernur dan juga jajaran pemerintah provinsi, kemudian juga tentunya dari pembina pusat, baik Bapak Menteri Dalam Negeri dan semua Kementerian Teknis yang terlibat di dalam penyusunan RPW ini. Pada kesempatan ini kita mengucapkan, saya atas nama pribadi dan juga kepala daerah menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya
kepada tim baik di daerah maupun juga di pusat, dan khususnya kepada Pak Gubernur. Dengan terbitnya Perda Nomor 7 Tahun 2020 tentang penetapan RT RW Kota Pekanbaru, ya insya Allah ini akan menjadi pedoman bagi kita di dalam pembangunan dalam masa 20 tahun ke depan, yaitu tahun 2020 hingga 2040, dan insya Allah juga bisa diperbaiki di setiap 4 tahun sesuai dengan perkembangan pembangunan kota ini. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, untuk menangkap peluang, merebut peluang, ya, maka pemerintah Kota Pekanbaru beserta kita semua masyarakat Kota Pekanbaru mestilah bersepadu dan juga bersinergi kemudian di dalam membangun kota ini. Dan tentu sekali lagi Kota Pekanbaru yang tumbuh begitu besar, tentunya kita kolaborasi, bersinergi di dalam membangun kota dalam konsep kota modern, dalam konsep kewilayahan yang kita sebut dengan kawasan metropolitan. Baik kecamatan dan kelurahan, baik nama, wilayah, ini tentu punya konsekuensi di dalam perubahan status sesuai dengan daerah baru. Jadi ini supaya kita sosialisasikan. Kemudian komunikasi, misalkan tadi tentang tanah, makanya BPN kenapa kita bawa sini tadi? Ya, kenapa BPN kita hadirkan di dalam? Karena nanti itu kuncinya wilayah itu BPN, ya kan? Maka kita hadirkan pada saat kita resmi meresmikan pemenangan ini. Kemudian kependudukan juga begitu, itu sudah informasikan juga ke Kementerian Dalam Negeri, khususnya Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil. Nah, kemudian juga diikuti oleh perubahan-perubahan. Banyak sekali akan terjadi perubahan. Apa sekali lagi, insya Allah itu dalam jangka waktu yang telah direncanakan masing-masing komite teknis, insya Allah kita akan maksimal melakukan pelayanan. Dari Komplek Perkantoran Wali Kota Tenayan Raya, Tim Liputan Humas Pemerintah Kota Pekanbaru melaporkan.